Namun yang paling penting adalah bagaimana kemudian kepemimpinan nasional dari anak muda itu memang harus berproses. Dia harus melewati berbagai etape-etape dan fase kepemimpinan untuk kemudian masuk pada kepemimpinan nasional. Dan itu akan dibuktikan melalui proses karya dan bagaimana mereka memiliki pengalaman histori. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Sudah saya kedengaran ya? Iya, Sudah saya kedengaran ya? kedengaran. Ya, terima kasih atas kesempatannya dari edarinfo.com untuk kita sharing bersama di ruang virtual ini di Instagram, live stream Instagram. Semoga ini bisa menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk terus menyebarluaskan gagasan-gagasan positif terkait khusus bagaimana pengembangan pengetahuan demokrasi dan politik bagi teman-teman khususnya anak-anak muda. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan pertanyaan Dinda tadi bahwa persoalan bagaimana batas usia dalam capres-cawapres, idealnya memang karena di beberapa profesi mau tidak mau ada batas kemampuan seseorang yang dianggap masih produktif baik secara berpikir maupun bekerja. Kenapa kemudian dalam aparatur sipil negara itu dibatasi masa pensiunan? Kenapa? Karena dianggap setelah berusia 63 tahun ataupun 65 tahun ke atas, bahkan sampai 70 tahun kalau dia bergelar guru besar, itu dianggap karena masa produktivitasnya untuk bekerja dan berpikir itu sudah berkurang. Sehingga perlu ada pembatasan usia yang saya pikir pembatasan usia ini penting karena apalagi ini akan memikirkan ratusan juta masyarakat Indonesia karena di bawah tinta pulpennya, di bawah kekuasaannya itu sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik. Nah, termasuk persoalan bagaimana pembatasan dari segi usia. Kalau kita melihat dari sisi usia minimal, memang sudah idealnya bahwa tanpa harus melihat realitas saat ini bahwa idealnya memang anak-anak muda didorong untuk bagaimana dia mengembangkan punya leadership. Contoh misalnya di DPR, dalam pencalegan DPR, batas usia minimal, baik itu tingkatan pusat sampai daerah, itu 21 tahun. Sedangkan dalam trias politika kita itu mengakui yang namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan ketiga-tiganya ini adalah sama-sama berpengaruh pada kebijakan publik. Tiga unsur ini, trias politika ini sama-sama akan mempengaruhi bagaimana fungsi utamanya adalah berkaitan dengan fungsi orang banyak, berkaitan dengan bagaimana mesejahterakan orang banyak, berkaitan dengan bagaimana orang bisa diakomodir apa yang menjadi keinginan, kebutuhan, dan keresahannya. Sehingga perlu saya sampaikan bahwa bagaimana kemudian ketika jabatan eksekutif dalam negara, dalam artian ini adalah sebagai seorang presiden, itu penting untuk ada pembatasan dalam artian pembatasan secara kategori minimal yang masih tergolong usia muda. Karena di beberapa sejarah juga kita melihat bahwa orang-orang muda adalah orang-orang yang kemudian memiliki sepak terjang, memiliki kekuatan ideologis, memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan golongan usia lainnya. Dan sejarah telah mencatat itu. Sehingga batas usia minimal sebaiknya apa yang menjadi keputusan hari ini bahwa batas usia minimal untuk anak muda kita dorong dalam kepemimpinan nasional itu memang sudah selayaknya. Namun yang paling penting adalah bagaimana kemudian kepemimpinan nasional dari anak muda itu memang harus berproses. Dia harus melewati berbagai etape-etape dan fase kepemimpinan untuk kemudian masuk pada kepemimpinan nasional. Dan itu akan dibuktikan melalui proses karya dan bagaimana mereka memiliki pengalaman histori.
Hari ini kita melihat bagaimana kemudian proses pencalekan kontestasi legislatif itu banyak diisi dihuni oleh teman-teman muda kita, bahkan ada yang masih berusia 21 tahun 23 tahun sudah ikut dalam kontestasi pemilihan caleg tingkat nasional, tingkat DPR RI. Ini penting bagi catatan kita semua bahwa memang geliat anak muda seperti di opini saya menyatakan menyelipnya anak muda dalam kontestasi politik ini, bahwa sudah ada rangsangan kepemimpinan, rangsangan leadership dari teman-teman muda untuk mengambil bagian, untuk menjadi bagian dalam partisipasi politik, khususnya sebagai kontestan, karena menganggap bahwa dari serangkaian peristiwa ataupun episode politik kita selama ini yang dianggap kita percayakan kepada golongan-golongan usia tua itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk mengakomodir perubahan, mengakomodir aspirasi dari teman-teman muda, terkhusus golongan orang-orang banyak. Sehingga ini menjadi catatan penting bagaimana kemudian ke depan, baik itu batas minimal maupun batas maksimal, itu menjadi catatan penting bagi negara untuk dilakukan di kemudian hari agar ini bisa optimal, agar ini bisa betul-betul terwujud dalam rangka bagaimana membangun leadership nation dan sebagaimana negara kita ini bisa diolah dengan baik. Seperti itu. Ya, artinya kita sepakat terkait soal perlunya memang batas usia untuk kemudian melihat leadership itu dari hasil proses politiknya, kemudian hasil karya yang dia miliki. Nah ini Kak, nah, di Indonesia baru membahas batas usia minimal, sedangkan di Amerika wacananya adalah batas usia maksimal. Justru yang saat ini di Amerika itu batas minimal 35 tahun dan batas maksimal tidak ada ditetapkan. Nah, sedangkan di Indonesia baru membahas tentang batas minimal. Nah, perkembangan teknologi tentu itu sangat membantu sekali buat para generasi yang masih terbilang muda untuk karir politiknya. Nah, ini yang kemudian ada apa dengan Indonesia yang baru hanya menentukan batas minimal bukan batas maksimal seperti yang diwacanakan oleh Amerika itu sendiri. Saya minta tanggapannya, Kak. Ya, kemarin saya lihat kalau tidak salah sudah digaungkan untuk batas maksimal 70 tahun. Itu kalau nggak salah di beberapa sosial media, postingan sosial media, bahwa ada wacana untuk kemudian membatasi di pencapresan yang syarat maksimal 70 tahun, mungkin dengan mempertimbangkan persoalan produktivitas kerja, baik berpikir, bergerak, kan ini akan menyangkut ratusan juta masyarakat Indonesia, sehingga memang perlu seperti itu. Nah, memang sudah waktunya hari ini, saya pikir, bagaimana dengan bonus demografi ataupun dengan populasi Gen Z maupun Gen milenial hari ini yang cukup mumpuni, cukup signifikan, sehingga perlu mendorong batas minimal dan dengan keterlibatan partisipasi kepemimpinan anak muda. Namun yang paling penting adalah ketika mendorong partisipasi kepemimpinan anak muda, yang paling penting adalah bagaimana kemudian mereka yang kita dorong adalah mereka benar-benar memiliki proses, memiliki track record yang baik, memiliki pengalaman kepemimpinan yang mumpuni, yang secara bertahap, tidak serta-merta langsung ambil tahapan, langsung melewati tahapan-tahapan yang kemudian berapa tahapan yang dilewati, namun karena ada memiliki free access ataupun memiliki VIP access sehingga mampu melewati beberapa tahapan-tahapan kepemimpinan. Ini yang disayangkan sebenarnya, apalagi jika hanya baru satu kali berpengalaman di pemerintahan daerah, itu pun belum tuntas karena belum satu periode selesai. Artinya kepemimpinan dianggap selesai, kepemimpinan pemerintahan dianggap tuntas, jangan bisa kita nilai ketika sudah tuntas. Apa yang menjadi legasinya, apa yang menjadi peninggalannya, apa yang menjadi
ikoniknya, apa yang menjadi peninggalan di dalam masyarakat itu sendiri, itu baru kita bisa nilai. Ini kan belum tuntas, ada beberapa fase kepemimpinan yang belum dia lewati, sehingga bagaimana dengan syarat konstitusi kita soal pencalonan DPR RI, sehingga itu bisa bisa connect, bisa linear dengan batas minimal untuk usia eksekutif.